Halo, hari ini kita akan belajar cara memilih target pasar. Simak terus. Halo, saya Herlian, pebisnis dari Samarinda yang sudah 13 tahun berbisnis kuliner kurang lebih. Hari ini kita akan membahas bagaimana memilih target pasar yang akan menyesuaikan dengan jenis resto atau rumah makan yang akan Anda bangun. Sekali lagi, biasanya kita para pebisnis kuliner selalu menentukan jenis resto dulu ketika kita mau membuat rumah makan. Padahal dalam berbisnis kuliner yang paling utama adalah target marketnya. Kira-kira target marketnya ini bagaimana, tempat itu bagaimana, sehingga dia menyesuaikan kira-kira dengan jenis rumah makan atau kafe yang akan Anda konsep. Karena dalam bisnis rumah makan, walaupun dengan perkembangan bisnis online di mana orang bisa mendapatkan makanan dari manapun, di tempat manapun, di lokasi manapun, tetapi dalam bisnis sebenarnya selalu tempat menjadi alasan utama kita memilih jenis produknya. Jadi ketika kita memilih apakah kita membangun restoran yang bertajuk Real Meal, di sini akan saya sampaikan 7 model restoran atau rumah makan atau kafe yang bisa Anda pilih menyesuaikan dengan target market yang Anda punya. Yang pertama adalah Real Meal. Pertama adalah Real Meal. Ini adalah restoran atau rumah makan yang khusus memang menyediakan makanan berat. Khusus memang makanan berat. Orang ke sana tujuannya ingin makan, tidak ingin berwisata mungkin, tidak mungkin selfie mungkin. Jadi dia betul-betul ke situ untuk memilih rumah makan. Yang pertama adalah Real Meal. Nanti saya akan jelaskan lagi lebih panjang. Yang kedua adalah Family Treat. Family Treat ya. Family Treat. Ini lebih dibahasakan untuk tujuan family. Yang ketiga adalah restoran yang I like it. Ini sesuatu yang kita suka. Yang keempat adalah nice and easy, enak dan mudah. Yang kelima, pleasure time. Dan yang keenam, meeting place. Model jenis atau rumah makan yang atau restoran yang mau kita bangun. Oke, saya jelaskan satu persatu. Pertama adalah Real Meal. Real Meal itu adalah restoran, rumah makan yang memang konsep utamanya adalah orang kesana hanya ingin makan. Untuk jenis menunya berarti menu umum. Menu umum yang biasa orang makan, yang biasa ada dalam pikiran alam bawah sadar para customer kita. Berarti menunya pasti ayam, ikan, lalapan, tergantung tempat. Dan ini Real Meal ini biasanya tempat yang memang di situ ada kampus, ada sekolahan, kantor, di mana mereka begitu mau istirahat, mereka pengen mencari makan keluar, sehingga mereka butuh tempat yang saya lapar, saya makan. Jadi datang ke situ makan, pesan, pulang. Jadi betul-betul artinya dengan konsep ini, maka inilah rumah makan yang kita harus membuat mereka puas untuk menikmati makanan di situ. Kalau mengenai tempat, menyesuaikan tempat duduk yang nyaman, tidak harus bagus tapi nyaman begitu. Terus juga ya ada tempat kebersihannya ada. Hal-hal dasar di dalam rumah makan harus betul-betul kita adakan di situ. Tetapi makanan yang di situ adalah tidak mungkin lagi makanan kayak camilan, kentang mungkin, atau roti-rotian, hotdog. Mereka cuma butuh makanan berat. Makanya kayak Real Meal, betul-betul yang mereka tujuan ke situ hanya untuk makan berat untuk mengisi makanan utama lah, jenis makanan utama yang biasa mereka makan itu biasanya di siang atau di malam hari, atau kalau biasa sekarang itu siang atau sore hari. Real Meal seperti itu. Jadi restoran yang memang bertujuan untuk mendatangkan customer yang ingin makan saja. Yang kedua adalah ada Family Treat. Jadi mereka bukan lagi sendirian makan, tapi mereka berfamily, ada keluarganya. Mereka ini yang ramai sekarang tuh wisata kuliner. Jadi kadang-kadang memang kedua tempat ini kayak singgungannya mungkin kurang begitu dekat lah seperti itu. Tapi pada prinsipnya bedanya adalah ketika di Real Meal mungkin yang makan di situ cuma bapaknya kah, ibunya kah, atau anak mahasiswa kah. Tapi kalau di Family kita ada keluarga di situ, sehingga ramainya saat jam bukan jam kantor, tapi atau jam sekolah, tapi betul-betul saat weekend. Nah ini adalah berarti tempatnya harus parkirannya lebih besar, ada musola, ada mungkin tempat permainan seperti itu. Tempatnya mungkin di tengah kota, tapi betul-betul orang ingin wisata kuliner. Bisa juga agak pinggiran kota, tapi ada hal yang kita jual, ada sesuatu yang kita jual, tempat yang bagus, tempat yang enak. Karena tujuannya adalah untuk family treat atau mereka ingin berwisata kuliner. Ini jenis restoran juga berbeda dengan yang pertama, Real Meal dan Family Treat. Yang ketiga
adalah I Like It ya, jenis I Like It. I Like It ya. I Like It ini adalah jenis resto atau tempat makan yang dia memiliki bahasanya itu makanan yang orang itu bersedia datang karena emang makanan itu jarang ada. Misalnya tengkleng sapi udah dari turun temurun. Jadi artinya ini jenis-jenis makanan yang legend. Nah ini biasanya waktu yang biasanya menentukan dan juga jenis kulinernya. Jadi ini makanan yang betul-betul orang bagaimanapun bukan makanan harian kayak gitu ya, bukan makan orang yang setiap hari harus makan. Misalnya sate rusa seperti itu atau sate buaya, dia memang memiliki ciri khusus berbeda. Tengkleng dinosaurus misalnya begitu, walaupun bisa digabung-gabung tapi dia ada makanan khasnya sehingga orang bersedia membeli produk tersebut. Tapi bukan makanan yang rutin orang makan. Nah, karena makanan ini mungkin setiap kita makan mungkin bisa 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, tapi ini kuliner yang betul-betul khas dan biasanya ini legend, umurnya mungkin bisa 10 tahun, 20, bahkan mungkin ratusan tahun seperti itu. Nah ini adalah jenis-jenis I Like It. Mereka bersedia datang ke tempat itu dengan mengorbankan apapun atau bahasanya itu betul-betul menyediakan waktu khusus untuk bisa datang ke tempat itu karena tempat itu yang legend, makanya bahasanya I Like It. Jadi orang bersedia datang karena faktor dia menyukainya dan ini tidak tergantikan, tidak ada penggantinya. Kalau Real Meal mungkin ada karena mungkin banyak tempat rumah makan yang lain, tapi kalau I Like It ini dia personal. Nah ini memang butuh waktu untuk membangunnya, tapi memang di tempatnya tidak terlalu harus di tempat lingkungan perumahan atau di lingkungan kampus, tempat kerja dan sebagainya, karena dia bisa di mana saja, yang penting akses tetap mudah dan memang terkenal legend seperti itu. Selanjutnya adalah Nice and Easy. Nah ini sudah banyak ya, ini lebih kepada restoran-restoran zaman now. Mereka cepat saji, terus juga tempatnya juga bagus seperti itu. Wah mungkin brand-brand besar ya, Nice and Easy ini, seperti misalnya kita KFC mungkin, McD mungkin, atau merek-merek yang lain, yang franchise lain yang memang dia mudah, sistemnya juga bagus, jadi sehingga dia didatangin karena kesana cepat saji, di sana enak juga, sudah termasuk ada selalu di mindset orang, sudah selalu menjadi pilihan ketika pepet seperti itu ya, sudah kesini aja karena sudah lama sekali dia memang terkenal seperti itu. Jadi dia, nah ini untuk membentuk ini kita, kalau kita yang mungkin masih pemula gitu ya, mungkin kita mirip-miripkan saja. Misalnya kalau ada KFC, kita mau bangun KFC model begitu ya, kita bangun KFC tapi mungkin namanya agak berbeda, tapi semuanya seperti itu ya. Memang harus butuh effort yang luar biasa karena dia sudah menjadi tren di dalam otak lain. Tapi kalau ketika kita mirip-miripkan, mungkin orang akhirnya bersedia datang dan mencoba masakan tersebut. Ini yang keempat ya, yang keempat. Selanjutnya adalah present time. Nah ini biasanya makanan di lingkungan pabrik ya, pabrik di mana orang cuma mungkin butuh waktu untuk makan itu sebentar saja, karena betul-betul ini kayak kantin mungkin gitu ya, kantin orang butuh waktu itu sebentar saja nih. Misalnya mungkin dia dikasih waktu 15 menit untuk makan atau 30 menit untuk makan. Nah seperti itu, jadi dia sangat butuh manajemen waktu yang cepat, sehingga untuk model seperti ini berarti ketika tempat kita ada di situ, berarti kita harus membuat menu makanan yang betul-betul mudah, cepat, orang juga tidak harus menunggu lama, sudah disiapkan. Nah kalau present time ini mungkin kalau kita pernah naik kapal-kapal Pelni ya, itu kan termasuk yang tempat yang present time karena dia punya waktu, jadi orang ngantri, datang, makan, udah langsung tempatnya besar, makan. Nah di lingkungan proyek mungkin seperti itu. Nah kita jenis-jenis begini berarti kita harus menyiapkan jenis makanan yang berbeda lagi karena target marketnya sudah berbeda. Yang keenam adalah meeting place. Ini sudah tempat yang sudah kompleks seperti itu ya. Dia butuh tempat yang enak, luas, terus juga instagramable mungkin, terus fasilitasnya lengkap, juga ada tempat meeting. Jadi orang datang ke sana betul-betul ingin berombongan meeting karena ada tempatnya disediakan. Nah ini pun modelnya berbeda lagi. Nah ketika teman-teman memahami bahwa tempat kita itu adalah tempat yang menyesuaikan dengan model 6 ini, maka jenisnya pun harus berbeda, jenis makanannya. Jangan sampai kita campur adukan, misalnya gitu ya.
Misalnya kita di tempat yang I like it, yang ternyata tempatnya jauh, tapi kita nyiapkan real meal untuk makan. Orang mungkin tidak, karena mungkin tempatnya jauh juga, buat apa alasan saya harus makan di sana jauh-jauh, padahal di dekat rumah saya aja ada. Nah, Pak, artinya kita tidak mungkin bisa menyediakan, artinya kalau customer kita tidak mungkin bisa datang ke sana atau berjuang untuk datang ke sana, karena makanan kita biasa saja. Artinya dia pun di pinggir-pinggir rumahnya ada seperti itu. Nah, atau mungkin misalnya di tempat yang nice and easy, mudah. Ini nice and easy kalau di perumahan misalnya, tempat-tempat yang untuk kudapan-kudapan. Misalnya di lingkungan perumahan itu pinggir apa namanya? Pinggir kota yang dimana mereka juga selalu masak di rumah atau kampung seperti itu. Nah, kadang-kadang kita tidak bisa menyediakan makanan yang selalu ada di rumah mereka. Bisa kita hadirkan makanan yang agak berbeda, misalnya nasi goreng, karena tidak mungkin mereka mau makan nasi goreng di rumah sendiri. Kadang perlu sebuah pengalaman berbeda membeli nasi goreng, karena biasanya kan kalau di Samarinda lingkungan nasi gorengnya ya biasanya di perumahan itu banyak nasi goreng. Nah, jadi itu adalah tempat yang nasi udah, nah seperti itu. Nah, jangan ditabrak-tabrakan atau yang family trip seperti itu. Harusnya tempat itu family trip, mungkin tempatnya luas, parkirnya besar, tapi kita menyediakan cuma real meal saja. Nah, ini sayang di mana tempat itu harusnya bisa menampung sekali datang, mungkin orang bisa datang, mungkin satu keluarga 3 atau 5 orang atau 7 orang, tapi kita cuma menyediakan pilihan makanan yang sedikit saja, cuma makanan berat, tidak ada kudapan-kudapan lain, yang akhirnya mungkin kalau untuk anaknya mungkin makannya berbeda, orang tuanya makan ini seperti itu. Nah, ini ke 6 tempat ini harus kita pastikan dulu seperti itu. Kira-kira kita mau pilih segmen yang mana? Seperti itu. Karena kalau kita salah memilih segmen, ujung-ujungnya adalah teman-teman tidak bisa memaksimalkan pendapatan. Contoh, tempat saya di Pramuka, yang tahu Jalan Pramuka di Kota Samarinda pasti ngerti. Seperti itu. Tempat saya itu adalah tempat kampus terbesar di Universitas di Kalimantan Timur, kampus terbesar negeri Kalimantan Timur, namanya Universitas Mulawarman. Itu adalah lokasi orang mahasiswa, ada juga sekolah sedikit-sedikit. Jadi di situ dimana mahasiswa cuma butuh makan besar seperti itu ya, atau kudapan-kudapan juga bisa, tapi yang cepat seperti itu. Bagaimana kita memposisikan, tidak perlu harus cantik mungkin tempatnya, tidak perlu harus instagramable, yang penting orang datang makan, kita siapkan makanan dengan cepat, pas, lalapan. Nah, mungkin yang biasa, ayam goreng, ikan goreng, nila, lele, yang umum orang siapkan. Akhirnya orang, oh ya udah, kalau mau makan ke situ saja, seperti itu. Karena dia real meal, karena dia adalah tempat orang aku lapar makan. Tempat parkirnya juga harus bagus, seperti itu, harus besar. Jadi orang datang parkir, makan, pulang. Mungkin ya dikasih dosanya terlalu harus ber-AC gitu, seperti itu ya. Harus tidak usah harus ber-AC. Yang penting dia tidak panas seperti itu. Nah, tidak perlu ada juga mungkin dibuat bagus-bagus, yang penting penduduknya nyaman, sehingga akhirnya mereka datang, kita siapkan makanan, pulang, datang pesan makanan, makan, pulang, datang pesan makanan, pulang, seperti itu. Atau bungkus seperti itu contoh-contoh tempat yang real meal. Beda lagi dengan family trip, mereka bukan cuma datang makan, tapi mereka agak lama stand di sana, mungkin bisa 1 jam seperti itu, karena ngobrol apa segala macam, sehingga ada juga tempat permainan anak-anak seperti itu. Jadi kadang-kadang mereka bermain dulu anak-anaknya. Itu adalah parkiran mungkin mobil, tidak harus motor dan mobil. Kalau real meal motor bisa juga, cuma motor tidak ada masalah. Nah, beda lagi kalau I like it ini ya kita sediakan tuh, kita betul-betul sediakan makanan-makanan yang betul-betul jarang mereka bisa masak, perlu effort yang besar mereka masak itu. Misalnya daging asap yang diambil dari goa apa, sehingga mereka ini tidak pernah kita makan ini. Nah, ini adalah daya tarik tersendiri untuk restoran-restoran atau tempat makan seperti itu. Sehingga yang begini-begini kita cuma mengedepankan kelejendan dari makanan kita, jangan sampai menghilangkan legend tadi itu makanan kita. Tapi bisa juga penggabungan, ada yang penggabungan real meal dan nice and easy, bahkan dan dengan family trip bisa juga menyesuaikan, karena tempatnya besar, orang di situ juga lingkungan kantor seperti itu, juga dibuat konsepnya lebih cepat dan mudah, juga orang datang ke sana betul-betul nyaman. Nah, itu adalah gabungan, itu sudah berbagai segmen bisa masuk seperti itu. Atau ada juga mungkin dia juga tempat juga disiapkan lagi gabungan yang ke-6, dia juga meeting place. Jadi sudah pas keluarga ada juga tempat meeting place-nya yang orang bisa pesan, wow ini
banyak banget kelebihan-kelebihan daripada rumah makan. Dia juga jadikan real meal, memang makanan berat, terus juga bisa buat family karena family ujungnya dengan meeting place seperti itu. Terus selanjutnya ternyata dia pun cepat juga pelayanannya, tidak harus bagaimana seperti itu. Atau nah kalau ada juga, nah ini tambahan tadi saya bilang kalau yang saya tulis 6, ada lagi yang ketujuh. Mungkin ini adalah kita menjual experience. Ini bisa. Ini kadang-kadang termasuk contoh yang bisa berhasil. Nah, ini juga beberapa kuliner juga sudah ke arah sana, mengedepankan experience, yaitu pengalaman. Misalnya gitu ya, grill, dengan grill kan, dia masak sendiri, terus juga orang disuruh memilih apa aja pilihannya. Atau experience-nya adalah orang mungkin harus ketika mau makan harus nangkap ikan dulu mungkin. Nah, karena zaman sekarang kan kalau yang biasa-biasa saja orang itu aja biasa aja. Tapi kalau ingin mendapat experience atau yang kemarin experience-nya orang makan di bawahnya ada ikan seperti itu, ada ikan besar, walaupun ada juga yang tidak sependapat dengan hal itu karena kayaknya menyiksa ikan, mungkin bau kaki gitu ya, bau kaki, orang pakai sepatu langsung ke restoran sehingga mereka mungkin ikannya kesian, tidak ada oksigen dan segala macam. Atau ada juga yang di lingkungan experience-nya adalah betul-betul menjual suasana di pinggir gunung mungkin, ditambah lagi experience, ditambah lagi dia I like it, makanannya khas seperti itu. Wow, itu sudah double itu orang, walaupun orang datang jauh ke sana dan karena ada experience di sana, ada juga tempatnya bagus, selanjutnya itu juga makanannya khas. Wah, itu orang pasti senang sekali untuk bisa datang ke sana. Nah, jadi 6 atau 7 pola ini teman-teman harus betul-betul pahamin, jangan sampai kita salah. Yang ujung-ujungnya adalah kita membuat rumah makan yang ini pasarnya mungkin begini, tapi kita buat model begini, kan ada ya pasti ya, kita temukan loh, ini kok sunyi gitu ya, padahal ini tempatnya bagus, tapi kok nggak ada orang datang, sebagai mungkin ada masalah karena dia mungkin bingung menentukan saya ini mau milih model restoran atau rumah makan yang bagaimana. Nah, penting sekali kita mengetahui jenis model rumah makan yang menyesuaikan dengan target market kita. Kenapa? Karena memang orang, walaupun kebutuhan makan ini adalah kebutuhan yang utama, tetapi pada prinsipnya orang begitu banyak sekarang orang yang menyediakan, sehingga kita harus betul-betul segmented. Semakin segmented, semakin kita bisa gali karakter customer kita, maka semakin banyak kita bisa kita mendapatkan temukan target market yang pas. Ketika target market sudah pas, sudah tertanam di brand orang akan pasti akan terjadi circle yang bagus di dalam pertumbuhan customer kita. Seperti itu. Agar jangan sampai kita membuat warung makan yang ujung-ujungnya mungkin ya seperti tempat syuting ini, saya harus berpikir keras bagaimana membuat tempat ini ramai seperti itu. Karena memang tempatnya sempit seperti itu ya, tetapi juga jalurnya ramai. Nah, kita memilih jenis makanan yang bagaimana. Nah, artinya, tapi pada prinsipnya tempat yang bagaimanapun itu pasti menyesuaikan dan bisa kita jadikan bisnis pilihan asal kita tahu bagaimana mengelolanya. Seperti itu. Untuk hari ini akan banyak tips dan trik lagi yang akan kita berikan kepada teman-teman kuliner semua atau sobat cuan semua. Ikuti terus, subscribe, like, comment, and share video-video kami. Semoga kami bisa memberikan banyak ilmu dan manfaat dari video yang kami buat. Terima kasih, cukup dari itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat cuan.